Jadi walaupun kita pakai simbol, kalau plafon masuk ke masuk ya, kecuali kalau plafon biasa apakah bisa kalau yang di mana?
ini kita bisa di pengajian kita dan untuk merayakan ini saya minta membahas hadis arba'in. Ya, hadis arba'in itu hadisnya ada 42, ada disebut arba'in jadi 40. Hadis arba'in ini ditulis oleh Imam Nawawi, seorang ulama dari Madhab Syafi'i. Yang beliau ini lahir tahun 431 Hijriah dan wafat tahun 606 Hijriah. Umurnya 45 tahun dan belum sempat menikah. Nah, beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan sudah mengerti isi kandungannya. Tapi ini tidak akan saya hanya lebarkan besar Imam Nawawinya. Intinya pelajarannya adalah bahwa hadis arba'in ini adalah hadis-hadis Nabi, jumlahnya 42 hadis yang di dalamnya membahas tentang pokok-pokok ajaran Islam, ya, pokok-pokok ajaran Islam baik yang lahir maupun batin. Ya. Dan insya Allah kita sudah mempelajari hadis ini. Ya, 42 hadis ini kita bisa tahu dan mengerti bagaimana untuk memahami ajaran Islam yang lebih luas. Memahami ajaran Islam yang lebih luas. Baik, kita mulai saja. Kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Ya, amal itu bergantung dengan niat. An-Amirul Mu'minin Al-Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mu'minin, ya, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna al-amal dunia, maksudnya amal itu ya, wa inna al-ilmi ma'nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu dunia yang ingin dia dapatkan, atau perempuan wanita yang ingin dia dekati, maka di hijrahnya tersebut dia kepada apa yang dia inginkan, ya, dari hijrahnya tersebut. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu sekalian, kita telah mengenal ya. Pertama kita bahas siapa Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini adalah salah satu mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi punya anak namanya Hafsah. Hafsah ini salah satu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar bin Khattab ini beliau masuk Islam ketika Nabi sudah 6 tahun diangkat jadi Nabi. Nabi sudah diangkat jadi Nabi, diutus dari Rasul. Maka 6 tahun kemudian Umar bin Khattab itu baru masuk Islam. Saat itu umurnya ada yang mengatakan 16 tahun, ada yang mengatakan 26 tahun, ada yang mengatakan 27 tahun. Ya. Dan Islamnya ini beliau akhir-akhir. Islamnya Umar bin Khattab ini akhir-akhir. Setelahnya itu sudah ada 40 orang laki-laki yang masuk Islam,
11 orang perempuan yang masuk Islam. Nah, ketika Umar masuk Islam, itu tidak ada lagi yang berani mengganggu orang-orang beriman secara terang-terangan. Karena Umar disebutnya Abu Hafsin, bapaknya singa. Ya, kalau berantem, ya menang terus. Gak ada yang bisa ngalahin Umar. Orang-orang kafir Quraisy itu takut saat itu. Ya, jadi ketika masuknya Islam, masuk Islamnya Umar, ini merupakan satu bentuk pertolongan dari Allah, kemudian dari kaum muslimin, ya, dan sebenarnya juga memang Umar didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma izzal Islam bi ahli umarnya, ya Allah muliakan Islam dengan satu umat di antara dua umat. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham, yaitu siapa? Abu Jahal. Ternyata yang diberikan hidayah oleh Allah siapa? Umar bin Khattab, ya. Padahal Umar itu orang yang terang-terangan mau sudah menenteng pedang. Umar radhiyallahu anhu untuk apa? Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab masuk Islamnya ketika itu dia mendapatkan adiknya Fatimah sedang membaca lembaran Al-Quran. Saat itu belum berbentuk Al-Quran, ya, masih subuh, masih lembaran. Nah, sedang membaca surat Toha anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu untuk menyengsarakan, melainkan sebagai apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Umar takut, bergetar Umar. Ya. Walaupun harus menempeleng dulu adiknya ditempeleng dulu, kemudian diambil lembaran dari lembaran Al-Quran tersebut, dan ternyata isinya surat Toha. Maka Umar bergetar. Akhirnya datang ke Rasulullah SAW, dan ketuk-ketuk pintu dibuka oleh Hamzah. Ya, dibuka oleh Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, sama-sama jagoan. Nah, kalau Hamzah singa juga disebutnya. Kenapa? Karena memang dia kalau berburu bukan berburu rusa, tapi berburu singa. Jadi kalau dia pergi berburu itu berburu singa, bukan rusa. Dan Hamzah ini orang yang dihormati, di kaumnya ditakuti dan dihormati. Ini Umar pun masuk Islam, ya, Umar masuk Islam. Nah, Umar kemudian dengan perjalanan waktunya yaitu berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, kemudian jadi khalifah yang kedua, ya, dan yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab. Khalifah Islam setelahnya yang digelar Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang beriman, pemimpin orang-orang beriman ini mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar ini di masa kekhalifahannya beliau itu membuat departemen kepolisian. Ya, Umar lah yang pertama kali membuat departemen kepolisian dalam Islam. Kemudian Umar lah yang pertama kali mengadakan gaji bulanan bagi para tentara, ya, bagi para anggota TNI, ya, bagi pasukan perang. Kemudian Umar lah yang pertama kali menetapkan penanggalan hijrah. Ya, penanggalan hijrah itu di zaman Umar. Kemudian banyak yang lainnya juga banyak. Umar yang pertama kali ketika mengurus ekonomi, Umar ini membuat keputusan adanya cukai bagi barang impor yang masuk dari negara-negara non-Muslim ke negara Islam, maka ada cukai 10%. Umar lah yang pertama kali akan ada pajak tanah, kharaj bagi ahli dhimmah, yaitu orang-orang non-Muslim yang tinggal di negara Islam di tengah masyarakat, maka dia harus bayar pajak. Tapi kalau sudah masuk Islam, maka pajaknya dihentikan.
Nah, Umar yang pertama kali mengadakan kharaj pajak tanah bagi ahlul dhimmah, orang muslim yang tinggal di masyarakat Islam. Dan banyak sekali Umar ini jasanya bagi Islam. Umar menaklukkan Romawi dan Persia, Irak dan Syam, yaitu Suriah sekarang, Suriah, Lebanon, Yordania dan Palestina. Itu takluk Romawi dan Persia, imperium atau negara adidaya saat itu, atau negara adikuasa saat itu ditaklukkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan Umar juga yang membuka Masjidil Aqsa. Dan Umar radhiyallahu anhu, beliau pun sholat di dalam Masjidil Aqsa. Nah, Umar ini terkenal dengan apa? Sikapnya tegas. Kalau di luar, sikapnya tegas, kadang-kadang keras kalau di luar, tapi kalau di rumah lembut sama keluarganya. Makanya Umar dari Al-Faruq, ya Umar Al-Faruq, yaitu ditafriqi bainal haqqi wal batil. Karena apa? Umar ini bisa seorang yang bisa membedakan, memisahkan antara yang benar dan yang batil. Umar ini takut kepada Allah, bahkan ketika menjabatnya pun Umar radhiyallahu anhu sering sekali menemui rakyatnya tanpa diketahui orang lain. Bahkan rakyat tidak tahu itu Umar. Rakyatnya tidak tahu itu Umar. Ya, dikasih makan, diurusin, kadang-kadang sama istrinya yang jadi bidannya atau yang melahirkan, Umar yang masakinnya, semua kebutuhannya dicukupi, dan besoknya suaminya disuruh ke kantor istana negara untuk mengambil kebutuhan yang lainnya. Itu Umar, orang itu tidak tahu bahwa itu adalah Umar. Tahu-tahunya pas datang ke kantor, rata-rata mereka nggak tahu bahwa itu adalah Umar, presidennya, pemimpinnya. Nah, tahunya pas mereka datang ke kantor baru tahu, oh ini kan tadi malam. Jadi begitulah Umar, sampai-sampai ketika ada nenek-nenek yang kisahnya masyhur itu ya, cerita Umar dulu sedikit tuh. Karena kalau dibanyakin mah tidak akan selesai satu hari cerita Umar ini. Nah, itu kisah yang sering kita dengar ya, nenek-nenek yang masak batu itu untuk mendiamkan anak-anaknya. Ya, itu Umar inspektor. Kemudian kata Aslam, wahai Amirul Mukminin, biar aku saja yang memanggul gandum ini. Kata stafnya, kata asistennya. Lalu apa kata Umar? Wahai Aslam, apakah engkau mau menanggung dosa-dosaku? Ya, ini pemimpin Umar seperti itu. Maka dibawalah sekarung gandum itu di atas pundaknya, dan tidak ada yang tahu. Dimasakinlah dengan kemudian diurus semua anak-anaknya. Kemudian kata nenek-neneknya itu berkata kepada Umar, ini Amirul Mukminin kemana saja sampai tidak tahu ada orang yang kelaparan. Dan dia tidak tahu itu Umar. Akhirnya oleh Umar disuruh, sudah besok kamu datang ke kantor Amirul. Lalu setelah besoknya datang, itu kaget, minta orang tadi malam masih makan. Nah, ini Umar seperti itu. Dan Umar radhiyallahu anhu, kalau kata Nabi SAW, laukana Nabi yang berakhir, kata Umar, seandainya ada Nabi setelah aku, maka Umar yang jadi Nabi, karena saking adilnya. Tapi kan tidak ada Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada Nabi. Baik, Umar ini matinya, beliau wafatnya itu ketika sudah sholat subuh di rakaat pertama, dibunuh ditusuk oleh oleh seorang majusi namanya Abdullah, yaitu orang Iran, karena dendam negaranya yaitu Iran Persia dikalahkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau sedang sholat subuh di Masjid Nabawi, ya, di rakaat pertama.
Ditusuklah, dan saat itu bukan satu orang, ada beberapa, satu riwayat ada 13 orang yang kena sabetan pisaunya yang sudah dikasih racun tersebut. Nah, ketika ditanyakan siapa yang menusuknya, lalu diberitahukan bahwa yang menusuknya Abu Lu'lu'ah, kata Umar, alhamdulillah, yang membunuhku orang yang belum pernah bersujud kepada Allah. Ya, ini orang-orang yang mengenal Allah kalau dapat musibah baca alhamdulillah. Innalillahi, ya betul. Tapi dilanjutkannya dengan baca apa? Alhamdulillah. Rasul SAW itu kalau mendapatkan musibah apa? Mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, bacanya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Mau baik, mau buruk, karena di sisi Allah itu baik. Walaupun menurut kita itu buruk. Kadang kita kan sok buruk tuh nyambungnya buruk tuh, ya. Tapi padahal Allah itu sudah mengampuni dosa-dosa. Kenapa harus berburu tuh? Coba ibu dikasih sembuh dengan cepat, atau ibu diampuni dulu dosanya baru dikasih sembuh? Mana yang mana? Nah, ya, tapi ini ya, jadi kita ketika diuji itu sudah dihapuskan dosanya. Nah, ampunan Allah ini, pahala dan pahala dari Allah itu dapat ujian musibah, itu bukan musibahnya, bukan ujiannya, tapi sabarnya kita. Ya, dengan sabarnya kita, kemudian naik peringkatnya ridho kita, ya, terhadap ketetapan Allah, dan kemudian naik lagi malah bersyukur dari mengucapkan alhamdulillah, karena di sisi Allah pasti semuanya baik. Jadi ini pelajaran berharga, Bu, ya, pelajaran berharga. Toh kita mau mencak-mencak juga nggak bakalan mungkin sakit kita kan, betul nggak? Coba sakit misalnya, wah sakit apa segala rupa, nyembuhin sakit kita enggak ya? Ya, makanya kalau dapat musibah nggak usah mencak-mencak, alhamdulillah, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bersandar kepada Allah, seperti Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Awalnya disuruh berdoa Ayub minta kesembuhan alaihissalam oleh istrinya, tapi apa? Ayub malu, padahal sakitnya 18 tahun, satu riwayat 8 tahun. Sakitnya itu bukan sakit biasa, kan kita tahu bisa Ayub alaihissalam, ya, penyakit kulit, tapi menimbulkan bau busuk, ya, nanahan. Orang sekitarnya sudah pergi semua. Sebelum itu diuji semua, diuji dulu sebelumnya. Hartanya dihabiskan dulu oleh Allah, anak-anaknya dimatikan dulu semua oleh Allah. Kalau kita paling nyari sana, ini musibah itu. Terus Bu, ya, kurang pasti itu. Jadi musibahnya turun. Masih musibah usaha, kena ya. Terus Bu, kalau musibah itu kalau memang tidak dapat untuk kita, ini akan kena. Walaupun kita ini mau gimana melakukan hal-hal yang menjerumuskan diri kepada hal tersebut, tapi tidak akan kena kalau kita datang. Kayak usah khawatir. Sekalipun kita menghindar dari musibah itu, kalau misalnya sudah dikatakan untuk kita, pasti kena, walaupun kita menghindar kemana-mana, ya kan? Kata Allah Taala, "Kita musibah kita kata itu tidak akan pernah menimpa kita musibah kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kita." Ya, umat ini lihat dari satu Maria ini saya ada masuk, ya, nggak apa-apa. Sampai jam berapa? 10:30 ya. Oke. Coba si gurunya udah goyang-goyang nanti. Ya, jadi Umar radhiyallahu ketika tahu yang menusuknya
Dzulhijjah. Ya. Ditusuknya itu tanggal 26 Dzulhijjah, 3 hari kemudian beliau meninggal dunia. Tahun 23 Hijrah, umur 63 tahun. Umurnya 63 tahun. Rasulullah wafat umur 63 tahun. Abu Bakar wafat umur 63 tahun. Umar wafat 63 tahun. Dikuburkan mana ya? Subhanallah. Nah ini memang Umar radhiyallahu anhu sudah disebutkan oleh Rasul ini bakal mati syahid. Dan Umar makanya karena tahu ketika Rasul berada di Uhud, ya ada di Uhud bersama Abu Bakar dan Umar serta Utsman, maka Uhud itu bergoncang. Uhud bergoncang. Kata Rasul apa? Usbud ya Uhud. Usbud ya Uhud. Kau diam Uhud. Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Karena di atas ini ada seorang nabi, ada seorang yang siddiq di Abu Bakar, dan ada 2 orang yang akan disyahid, yaitu Umar dan Utsman. Ya. Maka Umar setelah tahu ini selalu berdoa supaya diberikan mati syahid dan mati di tanah Nabi, mati di Madinah tubuh dalam riwayat sebuah riwayat Muhammad dan lain-lain. Itu orang yang mati di Madinah itu akan dapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada saudara kita wafat, lagi haji, lagi umroh, dikuburkan di Madinah, di Baqi, tidak di Baqi, berdampingan dengan para sahabat Nabi, ya. Dan itu nanti dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti itu kalau beli jasadnya nggak bisa dibawa ke Indonesia. Jasad di mana saja juga nggak jadi masalah. Yang penting mah udah matinya dapat apa? Dapat iman apa dapat siksa? Itu kan ya. Kadang kita pola pikir yang terbatas oleh materi kita. Pola pikir terbatas. Padahal orang setelah meninggal dunia jasad mau dia terbakar, mau dia tenggelam. Itu sudah tidak berarti lagi. Yang penting mah setelah mati kita dapat iman, dapat siksa. Kita harus pikirkan. Nah, berarti matinya harus 40. Husnul khotimah. Gimana caranya supaya husnul khotimah? Katanya Imam Rojak bersihkan hati. Ya, sudah kunci husnul khotimah bersihkan hati. Jangan menuduhkan Allah. Jangan kita membenci orang lain, ya, dengki terhadap orang lain, bersihkan hati. Itu salah satu sebab terbesar husnul khotimah. Umar wafat 63 tahun. Baik, kita bahas dulu satu persatu. Tadi kata Nabi apa? Ini baru masuk ke hadis ya. Saya suka senang dongeng itu. Biar kita tahu lah pahlawan Islam yang kita tahu kan. Kadang-kadang kita membanggakan yang hidup yang biasanya juga belum jelas. Tapi orang juga berjasa umat Islam ini kita tidak tahu. Saya kalau mengajar khususnya hadis itu kadang-kadang suka melebarkan seperti siapa, terutama tentang tokoh-tokoh besar. Biar kita tahu. Nah, kata Nabi tadi ketika menjelaskan hadis ini, kata Nabi SAW amal amal itu tergantung dengan niat. Ya, jadi amal itu tergantung dengan tujuan seseorang bima yang sidul insan. Ya, amal itu tergantung dengan tujuan seseorang. Dan kalau wa inna ma likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Maksudnya yusabul insanu bi niyyatihi. Seorang manusia akan diberikan pahala karena sebab niatnya. Kalau baik, maka balasannya baik. Kalau buruk, maka balasannya buruk. Nah, demikian juga jika dia
berniat melakukan suatu keburukan, tapi dia tidak melakukannya, ya karena takut kepada Allah, maka Allah akan berikan satu pahala yang sempurna. Ya, Allah akan berikan satu pahala yang sempurna. Demikian juga ketika seorang hamba sudah berniat melakukan suatu kebaikan, kemudian tidak bisa dia lakukan karena ada penghalang, ada halangnya, maka Allah akan catat satu pahala yang sempurna. Man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan lalu dia belum sempat melakukannya, ya, karena ada halangan, ibu sudah siap-siap untuk pengajian, ternyata apa hujan, nggak jadi dapat pahalanya, dapat pahalanya karena ibu sudah niat itu, ya udah siap-siap, udah niat. Nah, kemudian kebalikannya, waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatan kamilah. Kelanjutan hadis itu, orang yang berniat berbuat satu kejelekan lalu dia tidak takut kepada Allah. Orang misalnya ini mau nipu, ternyata nantinya saya takut nih, nanti kalau Allah hisab saya gimana? Ini akan dicatat menjadi satu kebaikan. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa dipahami baik. Kemudian kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi", maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini terkait dengan hijrah tempat dulu, karena ini awalnya adalah apa? Awalnya hadis ini keluar ketika ada yang melaporan ke Rasulullah SAW bahwasanya ada orang yang sudah buat janji cewek sama cowok. Jadi si cowoknya ini senang sama si cewek tersebut, namanya Ummu Qais. Tapi kata Ummu Qaisnya, kalau kamu pengen nikahin aku, syaratnya kamu hijrah ke Madinah. Wah, namanya orang sudah dimabuk cinta ya, dimabuk narkoba aja udah nggak beres ya, apalagi dimabuk cinta. Ya. Nama orang sudah dimabuk cinta, akhirnya apa? Ya sudah, syaratnya dipenuhi. Akhirnya hijrahlah ke Madinah, tapi tujuannya bukan hijrah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi pindahnya dia ke Madinah, qasoda bintiqalihi ilal Madinah, ya, dia bertujuan ke Madinah itu pindahnya tujuannya bukan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya dikenal dengan Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah tapi pengen nikahin cewek, ya, perempuan namanya Qais. Kata Rasul ketika disampaikan kepada Rasul, kata Rasul membuatlah hadis niat. Ya, dan diantaranya orang barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya hijrahnya dia pindahnya ke Madinah untuk mencari keridhaan Allah karena Allah, fahijratuhu ila Allah wa Rasulih, maka dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Allah qadilatnya bikulis ketingginya tinggi wa amal salih. Allah akan menerima darinya hijrahnya tersebut karena kebenaran niatnya dan amal solehnya. Nah ini penting sekali niat. Ya, ibu kesini ke pengajian, mau mengajar, ketemu teman beda bedanya. Ya, dan ketemu teman udah lama kangen, makanya beda hasilnya pula kan, beda. Ya. Kita mencari ilmu, ya, majelis ilmu, tapi niatnya memang tujuannya karena Allah, ingin dekatkan diri kepada Allah, dan hasilnya akan beda. Dengan yang semata-mata hanya apa? Hanya ikut-ikutan, ya, hanya ingin ketemu teman. Kemudian momen kanat hijratuhu li dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau seorang wanita yang dia nikahi, ya, bukan tujuan karena Allah dan mencari keridhaan Allah, tujuannya dunia, ya, tidak ada niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan hijratuhu ila ma hajahu ilaih. Ya, hijrahnya itu kepada apa dia tuju dari hijrahnya sesuai dengan niatnya. Jadi dia tidak akan mendapatkan lam yahsul lahu illa ma qasada, ya, wala lahu fil akhirah.
wala hadzana bil akhir. Dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan, dan dia tidak akan mendapatkan bagian kebaikan di akhir. Jadi ini bedanya ya. Ini cerita tentang hijrah. Nah, kemudian hijrah itu ada dua. Kalau ini berarti hijrah makanya hijrah tempat. Kalau ini hijrah tempat dari Mekah ke Madinah. Yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi ini adalah hijrah dari perbuatan dosa dan maksiat. Dari tadinya jauh dari Allah kembali kepada Allah. Dan ini hijrah kita yang harus dilakukan setiap hari. Kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara Allahu anhu. Awalnya Nabi mengatakan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad itu orang berjihad menawan hawa nafsunya di dalam ketaatan kepada Allah. Wal muhajir man hajara ma Allahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang dari. Maka kita semua wajib berhijrah tiap hari. Kalau berbuat salah, segera kita taubat kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa, segera kembali kepada Allah, istighfar, bertaubat. Karena itu kewajiban kita setiap hari. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah an-niyatu hiyallati tufarriqu bainal adab wal ibadah. Niat itu yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Bahkan antara ibadah pun bedanya karena apa? Niat. Saya mau tanya, itu masuk masjid, kemudian sholat 4 rakaat, ya, di waktu isya atau di waktu menang atau di waktu isya, sholat 4 rakaat di waktu isya. Kemudian ada lagi yang masuk masjid, ya, dia pun sholat 3 rakaat di waktu isya. Yang membedakan apa? Niatnya. Yang satu sholat di awal waktu di isya, yang kedua itu jamak takhir sholat maghrib ke isya. Yang bedakan apa? Niatnya. Demikian antara kita sehari-hari. Kita ini mandi biasa dengan mandi dan air misalnya. Yang membedakan apa? Niatnya. Makanya fungsi niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Bahkan ya, hal yang sifatnya kebiasaan, kalau diniatkan mendekatkan diri kepada Allah, sarana mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa jadi ibadah. Kata para ulama, bisa jadi ibadah. Contohnya itu makan jantung, biasa nggak makan dan minum, biasa makan dan minum biasa. Tapi kalau itu niatkan makan dan minum yang untuk menguatkan ibadah kepada Allah, bernilai di sisi Allah. Makanya banyak orang yang makannya sedikit tapi ibadahnya kuat. Kita makannya banyak, ibadahnya Masya Allah. Ya, sudah jam 3, 2:30 itu pasang alarm, apalagi sekarang ya, lagi dingin. Nanti bangun-bangun basah, insya Allah ibu-ibu masakin aja, ibu-ibu rajin ya sholatnya insya Allah. Jadi kita niatkan agar ada nilai makan dan minuman yang masuk kepada tubuh kita ini, ada nilai di sisi Allah. Dan itu Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk beribadah. Allah berikan. Ini hal yang biasa, hal yang kebiasaan, tapi diniatkan mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya bisa jadi apa? Bernilai ibadah. Jadi coba sekarang ya, mulai bubar dari pengajian inilah. Kalau kita mau kumpul dengan teman-teman, niatkan saya kumpul karena saling mencintai karena Allah, ya, tidak semata-mata kumpul arisan, ya.
kemudian kumpul makan dan semacam-macam. Niatkan, dan orang yang seberkumpulnya saling mencintai karena Allah, berpisah karena saling mencintai karena Allah, itu dapat Allah bagi mereka. Karena Nabi SAW pun ya Allah ya fi yauminna sama aku Allah fi dzikrihi ya fi yauminna. Ada 7 kelompok manusia ya nanti di hari kiamat akan menaungi Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah walau judani dan kita ijtama'a dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpulnya karena Allah, berpisah pun karena itu. Kalau pengajian niatnya banyak tuh ya, niat untuk ilmu karena Allah, niat ingin bertemu teman-teman, niat berkumpul dengan teman-teman yang saling mencintai karena Allah, niat itikaf di masjid ya, wah banyak banget. Dan ibu itu dapat banyak tuh pulang dari sini, ya, pulang dari pengajian itu dapat banyak. Kalau niat itu itulah fungsi daripada ini. Ya, maka tentu harus ikhlas karena niat itu ada 2. Pertama, niatul amal, niat amal. Ya, niat amal itu niat perbuatan yang kita lakukan. Contoh misalnya mau sholat zuhur, niat dulu tidak. Niat kalau tidak niat tidak sah. Ya, tidak sah. Ya, kalau tidak niat. Namanya niat amal. Nah, yang kedua, niatul ma'mulidah. Niat tujuan kita untuk siapa? Tidak ada niat. Maka tujuan kita ketika berniat semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maka ya'malu khalisatan lillahi ta'ala wa maqbulatan barang siapa yang amalnya itu ikhlas karena Allah Ta'ala, wa man kana ya'malu riya'a nasi pada dan barang siapa yang amalnya itu manusia tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerimanya. Kata Allah Ta'ala di surat yang terakhir, salah satu syarat amal positif ikhlas ya, qul innama ana basyarun kaya tidak pamankan informasikan yang dilakukan oleh amal-amal soleh wala yusyrik bukan hanya amal soleh, tapi jangan palingkan amal itu tujuan kepada saya Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar, walau usia ilaika wa ila qawmin qablika la in asyrakta ma yahbatu ma'amuka wa la takunu min al-khasirin. Telah sungguhlah diwajibkan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau menyebutkan Allah ria dalam amal, maka akan hapus amalmu dan orang-orang itu yang terakhir sebelum tanya jawab. Yang jawab ada bu? Baik, terakhir, maka yang terakhir pesan ibu pelajarannya adalah ada bisa kita sebagai ya wajib apa yusi hafal baru wajib dinas. Hendaklah kita memperbaiki hati kita dan membersihkannya dari kejelekan, dari keburukan. Ya, maka wajib bagi kita untuk membersihkan hati kita dan memperbaiki hati kita agar tidak terdapat keburukan, kotoran-kotoran di dalam hati kita semua. Dan hendaklah dakwaannya karena dari makus atau dinas. Yang kedua, senantiasa kita berbaik kepada orang lain. Ya, kalau orang itu baik apalagi. Tapi kalau orang itu tetap orang jahat, kita waspada. Bukan urusan itu namanya ada, bukan musuh, bukan sumber. Itu waspada. Tapi kalau orang baik, kita baik sangka, jangan berburuk sangka, jangan berburuk sangka. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mukhlishan lillahi ta'ala bijami'i a'mali. Ini yang harus kita. Yang ketiga, kita
adalah ikhlas ya di dalam melakukan semua amal terus. Kalau 3 poin ini dipraktekkan dalam hidup kita tenang. Insya Allah hati kita akan berdoa membuat pikiran waktunya, pikiran seorang dari sekarang mungkin tidak. Kalau tidak haji, ya pikirin orang tidak haji 20 juta sebulan tidak apa-apa. Haji ini nggak jadi haji pikirin orang kan dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Itu mantap netizen itu ya. Mantap netizen itu ya Bu ya. Nah, netizen kayak kalau mantap netizen kayak gitu, dikit-dikit komen, nggak kenal aja kok, kenal komen juga. Ya. Memang dunianya sekali ini berkomen itu waktu tidak habis. Ya kan? Waktu tidak habis. Coba kalau dipikir-pikir, la ilaha illallah ya, hatinya zikir, la ilaha illallah ya, jadi jauh dosa kayak gitu. Atau yang bermanfaat di HP kita. Nah, ya, kita hati 3 perkara, perbaiki hati kita, bersihkan dari segala kotorannya, kemudian berbaik sangka kepada orang lain, jaga semua kita, ya itu disahkan hanya untuk Allah SWT. Baik Ibu, itu saja pelajaran hadis yang pertama. Pengen parah. Jadi saja yang bisa saya sampaikan pada waktu 7 menit atau 10 menit. Nah kan kalau ada yang berdiskusikan, ya. Jadi ya, bagus pertanyaan yang pertama, ya. Ini yang harus kita lakukan dulu ya. Kita ini jangan hanya dapat syafaat, tapi kita harus menjadi orang yang bisa memberikan syafaat. Ya, pertolongan. Ketika tadi ya, jadi jangan kita ini syafaat Rasul saja. Itu bagus, nanti ada pada video ini kalau kita berusaha nanti agar kita bisa memberikan syafaat ya, dan kemudian kepada keluarga kita ini kita berusaha. Nah, yang pertama harus kita tanamkan sama dalam apa saja syafaat bisa macam-macam. Orang bisa dididik oleh orang memberikan syafaat kepada keluarganya ada, kepada temannya ada, di temannya Allah masuk neraka disuruh cari-cari orang ambil dari neraka karena sebab pertolongan temannya yang soleh. Makanya salah kita harus bisa menjadi orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, syafaat Rasul itu ada, kalau saya tidak salah, itu ada 9 jenis, bukan hanya untuk umatnya saja, yang termasuk umatnya, bahkan umatnya itu nanti kata Rasul SAW itu adalah sebuah hadis itu keluar dari mereka yang itu benar komun bisa nanti ada satu kaum yang keluar dari neraka. Ya, dengan syafaat Rasulullah SAW itu sangat namun mereka bentuknya seperti ketimun kecil. Seperti ketimun kecil, kata Nabi SAW. Kenapa? Sudah saking dibakarnya di dalam neraka. Ya, kemudian ada yang mengisi syafaat tadi orang bukan berbuat dosa besar. Karena Nabi SAW syafaat ini adalah di mana umat syafaat untuk orang-orang berbuat dosa besar dari kalangan umatku. Ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Itu karena syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi banyak syafaat dia itu hanya salah satu saja.
orang yang mati di Madinah itu pasti dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai Allah kan tentang yang kalangan umat muslim gitu ya, nggak bisa. Yang penting meninggal dunia dalam keadaan beriman. Karena syarat syafaat itu pertama ridho Allah yang syafi'i. Jadi ridho Allah terhadap orang yang memberikan syafaat. Yang kedua ridho Allah yang masyhur. Ridho Allah terhadap orang yang memberikan syafaat. Dan ridho Allah terhadap orang yang memberikan syafaat itu adalah syaratnya dia harus beriman. Walaupun ada orang-orang yang memberikan syafaat seperti Abu Thalib, tapi kan tetap di neraka selama-lamanya. Ya, Abu Thalib itu ya memakai dua terompah, tapi otaknya itu bergolak. Silakan. Sampai dibebaskan dari neraka atau cuma di siapa? Karena dia meninggal di sini Iya, dan salah satunya sholawat itu adalah salah satu penyebab yang akan mendatangkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat itu baru sholat dan adayah. Orang paling banyak bersolawat kepada aku. Karena sebagai bentuk cinta. Orang yang cinta pada orang lain banyak menyebut namanya. Kita cinta kepada Allah harus banyak menyebut nama Allah. Cinta kepada Rasulullah ya banyak menyebut nama Rasulullah. Jadi dengan membaca salawat. Jadi salawatnya jangan yang di masjid ya Bu ya, atau di HW ya. Nah tapi enggak salawat kita. Nah, jadi begitu. Jadi dapat semuanya dapat. Jadi syaratnya tadi dia beriman kepada Allah. Iya, ada yang masuk neraka dulu ya, dibersihkan dulu. Ada yang memang kalau Allah lagi yang disiksa dulu. Ya kita berharap saja. Ya, iya, kita berharap kepada Allah. Jangan sampai kepada neraka. Ya. Kalau cerita neraka ngeri, ya. Silakan. Kalau mengingat kan, misalkan ini saya waktu dari awal kan insya Allah ini kan ya, tapi kan berjalan waktu ya biasa aja, maksudnya tidak mana gitu, kita dulu-dulunya kan ya udah tinggal mengingatkan lagi dari rumah. Ya kalau karena sakit biasa kita yang lupa itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa itu sudah biasa. Kalau sudah kebiasaan sudah tertanam dengan sendiri. Ya, jadi itu bagus. Kayak orang sholat berjamaah kan nggak sengaja mau sholat berjamaah, tapi sudah biasa. Maka Allah akan bahwa jadi tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya meninggalnya ini. Cukup yang biar 11 kurang 1 menit. Ada lagi? Kalau tutup kita tutup kepada majelis. Alhamdulillah.